Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita rindu pada pagi hari ini untuk menerima hadirat Tuhan, amin. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau menikmati pujian penyembahan kita sama Tuhan pada pagi ini, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali Tuhan, ke bait suci ini Tuhan, ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Mari sama-sama katakan, kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Yang percaya Tuhan hadir di sini, mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
lagi sama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, kesembuhan terjadi di sini. Dengan percaya katakan, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini, setiap yang mengalami kelemahan Tuhan, akan mengalami kesembuhan. Setiap orang yang memiliki keterikatan akan mengalami kelepasan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mau Tuhan, hidup kami bersama-Mu Tuhan, tidak mau seperti yang lalu Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan, terus boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Kau telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau sorak kemenangan untuk-Mu. Kami mau terus memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus kita menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah Anda. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, mau lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kita
percaya saudara bahwa Tuhan hadir di sini, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa kemenangan untuk hidup kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, amin. Dan melawan setiap kita yang ada di tempat ini, haleluya. Mari tepukkan tangan kita di atas kepala. Kita mau bersorak untuk Tuhan, katakan haleluya. Katakan sama-sama Jesus. Katakan Tuhan alamu, Tuhan alamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Katakan sekali lagi, Tuhan alamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya
semangat lagi menyembah Tuhan, amin. Kita mau sorak kemenangan untuk Tuhan. Siap-siap katakan. Jemaat Tuhan katakan.
Terkadang dalam hidup kita gak bisa pilih. Kadangkala kita mengalami perasaan sukacita. Terkadang kita juga mengalami yang namanya lembah kekelaman. Saya gak tahu lembah kekelaman apa yang sedang saudara semua alami. Tapi kita hari ini kita hanya mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara. Amin. Tuhan selalu ada melindungi kita. Dia selalu ada bersama kita, mendampingi kita hari demi hari. Kita hanya perlu percaya. Kita percaya, kita berjalan dalam janjinya Tuhan. Dan janjinya Tuhan adalah janji yang penuh kemenangan untuk kita. Amin. Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu. Biar lagu ini boleh menjadi ungkapan hati kita, ungkapan iman kita sama Tuhan. Untuk kita mau selalu percaya dan berjalan dengan iman bersama Tuhan. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Wow. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kau satu-satunya penyelamat kami. Satu-satunya yang dapat menolong kami. Satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Dan biarlah Engkau juga menyukakan, suka dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Lawat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami yang datang dengan penuh kerinduan, kami percaya kami pulang dipuaskan. Kami yang datang dengan semangat dan antusias, kami yakin dan percaya kami pulang dipulihkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang selalu membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Tuhan yang selalu membawa kami ke dalam jalan kemenangan-Mu. Tuhan yang selalu membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Nyatakan firman-Mu, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan dengan penuh antusias. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya masih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Shalom. Ada sukacita? Saudara merasa menjadi pemenang? Saya kayak gak yakin gitu ya. Saudara merasa jadi pemenang? Berapa banyak di antara kita yakin dan percaya setiap hari kita boleh menang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya berharap kemenangan itu bukan hanya jargon tapi boleh menjadi bagian dalam hidup saudara. Kalau kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, kita orang-orang yang terus hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang lain. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, masih bicara tentang God is our victory. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Ibadah kita tidak sia-sia. Pelayanan kita tidak sia-sia. Korban kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita tidak apa? Sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan apa? Tidak sia-sia.
Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Pertanyaannya, kemenangan apa yang Tuhan berikan buat kita? Kalau saudara melihat konteks 1 Korintus pasal 15, saudaraku dikasih Tuhan, Paulus lagi mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus, bagaimana pada waktu itu muncul satu ajaran, ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. Makanya Paulus dengan keras, apologet, membantah semua ajaran seperti itu. Karena dia mengatakan kalau memang orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kelar hidup lo. Kelar hidup gue. Saya ulangi lagi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kelar hidup lo. Bilang kanan kirimu, kelar hidup lo. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, the end hidup kita. Tamat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristus ujung hidupnya hanya di kuburan, berakhir hidup kita, berakhir pengharapan kita, berakhir kepercayaan kita, berakhir iman kita, tamat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur kita menyembah Allah yang hidup. Kita bersyukur kita percaya kepada Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi syukur kepada Allah. Makanya kita lihat kemenangan apa yang dimaksud dalam konteks 1 Korintus pasal 15. Bahkan dari 1 Korintus semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah kemenangan atas dosa. Saudara boleh menang dalam hal apapun, tapi kalau saudara tidak menang terhadap dosa, engkau tetap jadi orang kalah. Saya ulangi lagi, engkau menang dalam hal apapun, tapi kalau engkau tidak menang dalam hal dosa, engkau tetap jadi orang kalah. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dia mati menebus hidup kita. Tapi dia juga bangkit untuk menyatakan bahwa kita dimampukan untuk menang atas dosa-dosa kita. Kita dimampukan oleh Tuhan. Setiap kita mungkin punya dosa favorit. Sama-sama katakan dosa favorit. Kok kayak warna favorit ya? Istri saya suka bilang gini, lu kok tiap tahun ganti warna favorit sih? Ya gitulah. Tapi kan cintaku padamu kan tak lekang oleh waktu. Warna favorit boleh berubah. Tapi wanita favorit aku tetap istriku. Cie. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Boleh, silakan tepuk tangan. Lebih keras lagi. Kita lihat bersama-sama kemenangan atas dosa ini yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 Bapak Ibu Saudara. 14 sampai 17. Tetapi andai kata. Perhatikan, Paulus lagi berandai-andai. What if? Jika seandainya, what if, ya di Netflix atau Disney Hotstar ada film What If, Marvel keluarin. What if Kapten Amerika itu cewek? What if Christ is not risen? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia. Kami berkata, apa saudara? Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata what if. Benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar what if, orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan ayat 17, sama-sama kita baca. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau masih senang hidup di dalam dosa, engkau sedang menyembah Allah yang mati. Engkau tidak mengakui kebangkitan Kristus. Karena orang percaya, orang Kristen yang percaya Yesus telah dibangkitkan. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Dia tidak lagi enjoy hidup di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. What if? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia iman kita. Sia-sia saudara baca Alkitab. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini kemenangan pertama yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Menang terhadap dosa. Yesus menjadi manusia menunjukkan dia menjadi manusia yang tidak berdosa.
Dan itu memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita kemampuan untuk juga menang terhadap dosa-dosa kita. Yang ngerti katakan amin. Karena Kristus dibangkitkan, maka dia juga memampukan kita. Jika karena Kristus dibangkitkan, maka dia menolong kita, membantu kita supaya kita juga menang mengatasi dosa-dosa kita. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih senang hidup di dalam dosa, kita masih suka hidup di dalam dosa, kita masih suka enjoy dengan dosa kita, saudara sedang menyembah Allah yang mati. Karena Paulus katakan apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup, masih nyaman dengan dosamu. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini, minggu ini, dari tahun kemarin, kau masih nyaman dengan dosamu. Kalau kau dikasih Tuhan, bahkan pelayan Tuhan masih banyak yang nyaman dengan dosanya. Ya, saya pernah dengar berita seorang worship leader, seorang penyembah Tuhan, seorang hamba Tuhan. Bertahun-tahun selingkuh masih pelayanan Bapak Ibu Saudara. Masih khotbah. Dan orang lihat, wow dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan bilang luar binasa kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang paling powerful buat kita adalah kemenangan atas dosa. Saudara boleh menang apapun, menang lotre, menang undian, menang apapun, mendapatkan wanita tercantik menurutmu, mendapatkan wanita cowok terganteng menurutmu, tetapi kalau engkau tidak menang atas dosamu, kau tetap kalah Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Ini kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Ini kemenangan yang powerful, ini kemenangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kemenangan yang Tuhan berikan sama kita dalam konteks 1 Korintus pasal 15 adalah kemenangan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 26 sama-sama kita baca 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sama-sama katakan maut. That. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, nanti saudara baca, hai maut, di manakah sengatmu? Betul? Di manakah, where is your sting? Di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara kasih tahu, kalau saudara lihat lebah, sekali nyengat, langsung mati. Betul ya? Yang kemarin ya, Maya Debi ya. Yang anak saya ingat malah Maya Delenong. Maut. Saudaraku dikasih Tuhan, maut ini bukan sekedar mati secara fisik. Bukan mati secara fisik, tapi maut di sini bicara dengan keterpisahan dengan Allah. Bukan hanya mati secara fisik, saudara. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yesus rela berpisah dengan Bapaknya. Selama 3 hari dia mengalami maut. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan lagi mengalami maut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, haleluya. Saya pernah katakan dalam satu rentang waktu kekekalan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan, Yesus yang adalah anak Allah, dia terpisah dari Bapaknya. Itu maut. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yang namanya neraka itu bukan sekedar nanti. Kalau engkau berpisah dengan Allah, itu juga neraka buat hidup kamu. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Mereka berpisah dengan persekutuan dengan Tuhan. Saya mau katakan, dia sudah mengalami neraka. Dia sudah mengalami maut. Karena maut ini bicara tentang keterpisahan dengan Allah. Dan saya mau katakan, firman Tuhan katakan kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi dibayang-bayangi oleh kebinasaan dan keterpisahan dari Allah secara kekal. Namun firman Tuhan katakan apa? Ada hidup yang kekal buat setiap kita. Ini kemenangan yang luar biasa. Ini yang kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kemenangan atas dosa dan kemenangan atas maut. Sehingga apa? Setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan lagi mengalami maut. Fisik boleh mati saudara. Tapi jiwamu tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Pertanyaannya, kita sudah menang. Bahkan firman Tuhan katakan kita selalu dituntut di dalam jalan kemenangannya. Bagaimana respon kita?
Apa yang harus kita lakukan? Next slide. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana respon kita untuk atas kemenangan yang Tuhan kerjakan buat kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Allah. Sama-sama katakan bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Ada lagunya ya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Setiamu, ada yang plesetin Bapak Ibu Saudara, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena saudara posisinya sudah menang. Sudah menang. Kemarin ada pertandingan basket. TYF lawan TLC. Sebelumnya saya kasih quotation buat anak-anak TYF. Kalau juara jangan jumawa, kalau kalah jangan menyerah. Cie, catat tuh bagus tuh. Tapi kalau jadi juara, jadi pemenang bersyukur. Amin. Bersyukur. Tuhan sudah memberikan kemenangan pada kita. Dikatakan tetapi syukur kepada Allah. Thanks to God. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap pagi engkau bangun, terima kasih Tuhan. Kenapa? Engkau ditentukan jadi pemenang. Minimal ada 2 kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Kenapa kita harus bersyukur atas kemenangan ini? Why? Kenapa kita harus bersyukur? Bapak Ibu Saudara harus tahu, setiap kita harus tahu. Next slide. Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu memberikan kepada kita keselamatan yang teguh. 1 Korintus pasal 15 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 17, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dengan kata lain, karena Kristus dibangkitkan, maka ada kepastian keselamatan buat setiap kita. Keselamatan itu teguh di dalam Kristus. Seharusnya menjadi orang percaya kalau sudah diselamatkan, untuk selamanya hidup diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara. Pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal, itu artinya sekali pindah untuk selamanya ada di posisi yang baru. Sekali pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal, itu posisi yang satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Kamu ada di posisi yang baru. Karena Kristus dibangkitkan, maka ada keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Yes, amin. 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 Rupanya di antara kita yang percaya kita sudah diselamatkan. Boleh angkat tanganmu. Rupanya di antara kita sudah diselamatkan. Dan pasti diselamatkan. Yes. Amin. Itu orang-orang pemenang Bapak Ibu Saudara. Punya keyakinan. Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Gembala kepada orang-orang yang mau dibaptis. Kamu yakin selamat? Maksudnya apa? Nama saya bukan selamat. Kamu yakin selamat? Itu yang sering kali ditanyakan. Bahkan banyak pendeta pun ketika ditanya, kamu yakin selamat? Aduh, saya masih ngerokok loh. Kalau kita kumpul hamba-hamba Tuhan, kita suka cerita. Bahkan ada satu gereja, ini ada seorang pengurus BKG, dia cerita. Gereja ini dia bilang gini, tahu enggak, kalau tidak ada rokok gereja ini tidak berdiri. Jadi penatua-penatuanya waktu memikirkan gereja sambil ngerokok Bapak Ibu Saudara. Dan berdirilah satu gereja. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya ya. Tapi dia katakan begitu, kalau tidak ada rokok, gereja ini tidak akan ada. Gereja ini tidak akan ada. Haleluya, haleluya. Banyak hamba-hamba Tuhan ketika ditanya, kamu yakin selamat? Aku masih ngerokok loh. Ya mungkin selamat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan. Kita lihat yang kedua. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena kemenangan itu memberikan kepada kita pengharapan. Sama-sama katakan pengharapan. Sama-sama katakan pengharapan. Kita lihat 1 Korintus 15.
Ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan, what if? Paulus pakai kata what if, jikalau, jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara lagi menaruh pengharapan pada orang yang mati. Saya mau kasih tahu, kalau kita menaruh pengharapan pada orang yang mati, pengharapanmu kandas. Dengar, betul? Pengharapan kita bisa kandas. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Makanya kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Pengharapan kita teguh. Firman Tuhan mengatakan kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati, maka kita adalah orang yang paling malang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang paling malang adalah orang yang menaruh pengharapan pada pribadi yang mati. Betul ya? Menaruh pengharapan pada sesuatu yang mati, yang tidak dapat lakukan apapun. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Artinya apa? Dia bukan hanya jamin keselamatan kita, tapi dia juga jamin hidup kita. Itu yang membuat Maria Magdalena bersuka cita. Karena dia tahu dia berjumpa dengan Yesus yang hidup. Awalnya dia sedih Bapak Ibu Saudara, betul ya? Kalau kita lihat kisah tentang kebangkitan Yesus. Orang pertama yang berjumpa dengan Yesus yang hidup ternyata bukan Petrus loh. Ternyata bukan Yohanes loh, tapi Maria Magdalena. Sehingga dia dibangkitkan kembali pengharapannya di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Mungkin setiap kita punya pengharapan di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kita punya resolusi di tahun ini, kita punya cita-cita, kita punya angan-angan di tahun ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapanmu teguh di dalam Kristus. Roma pasal 5 katakan apa? Pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Amin. Pengharapan kita, pengharapan yang teguh. Kita lihat yang berikutnya. Kenapa kita harus bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan? Karena kemenangan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu memberikan semangat. Sama-sama katakan semangat. Sama-sama katakan semangat. Orang kalau ngomong semangat gimana sih? Semangat. Semangat dong. Semangat. Gimana kalau ngomong semangat? Coba Pak Sebua, coba gimana Pak? Itu dong, gitu dong. Itu dong. Iya kan? Gak ada beras? Tetap semangat. Istri pengen belanja online? Gimana kalau semangat, Bapak Ibu Saudara? Bahasa Spanyolnya, vamos. Vamos, semangat, yeah. Kita punya Tuhan yang hidup, kita harusnya punya semangat. Amin. Firman Tuhan katakan nanti kalau saudara baca di Injil, ketika Maria Magdalena dia cerita kepada murid-muridnya, Yesus hidup, kuburnya kosong. Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes berlari. Dan murid yang satunya lagi yang namanya Yohanes, dia berlari lebih kencang. Perhatikan, harusnya jadi orang Kristen itu gak memble ke gereja. Gimana? Ya gitulah, hidup flat, susah. Susah. Apa sih? Kalau saudara ketemu dengan orang Kristen yang lain, aduh susah, aduh. Kita kasih semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Kamu menyembah Tuhan yang hidup. Kamu punya Allah yang dahsyat. Kamu punya Allah yang luar biasa. Semangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan nonton dangdut aja baru semangat. Ini gak ya? Perhatikan. Saudara-saudara, tiap-tiap hari. Apa saudara? Kita mengatakan apa? Tiap-tiap hari. Aku berhadapan dengan maut. Ada di antara kita yang mau berhadapan dengan maut tiap hari? Boleh angkat tangan nanti saya doakan. Oh jangan loh ya.
Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Paulus bilang gini, aku rela tiap hari berhadapan dengan maut. Karena aku melihat hidupmu yang sudah percaya kepada Yesus. It's okay bagiku berhadapan dengan maut. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang. Sama-sama katakan berjuang. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Betul ya? Hidup ini penuh dengan perjuangan. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Binatang buas di sini bukan lagi jalan-jalan di tengah jalan ketemu singa, bukan. Binatang buas di sini rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka dia kutip peribahasa di daerah itu. Marilah kita makan, kita minum, dahar, hardolinjar, apa tuh? Dahar, ulin, diajar, modar. Sebab besok kita mati kalau Kristus tidak dibangkitkan. Makanya 33 muncul. Ayat ini sering kita ngomong, jangan bergaul dengan pergaulan yang sesat, betul ya? Konteksnya lagi ngomong apa? Jangan bergaul dengan orang-orang yang punya faham sesat. Jangan mau disesatkan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Nah, terjemahan yang tepat itu bukan kebiasaan. Karakter yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Perhatikan. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Aku nyaris mati demi memberitakan Injil. Karena aku tahu Kristus itu hidup. Makanya aku rela untuk itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Hidup kita harus ada semangat. Mari setiap hari kita bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap semangat. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Kristus hidup. Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Kita tidak lagi menyembah Allah yang mati. Tapi kita sedang mengabdikan hidup kita kepada Allah yang hidup. Mari kita bersemangat. Paulus bilang apa? Aku rela tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku. Melihat kamu yang percaya kepada Tuhan. Demi kebanggaanku yang melihat kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan, mari jadi orang-orang Kristen yang semangat. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita, dalam kehidupan kita, tetap bersemangat. Tadi yang memuji Tuhan semangat. WL singer musik semangat. Jemaat Tuhan semangat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang namanya semangat itu menular. Betul? Semangat menular enggak? Semangat menular enggak? Semangat menular enggak? Ya, tapi putus asa juga menular. Yes, putus asa juga menular. 2 tahun pandemi banyak orang yang putus asa. Betul, dan putus asa itu menular. Tapi kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Biarlah rohmu, firman Tuhan katakan apa? Menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Amin. Kita lihat satu poin lagi. Nanti saya lanjutkan minggu depan ya. Yang kedua, sama-sama baca Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Berdiri teguh di dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran. Bukan kebenaran. Mirip-mirip ya Indonesia ya. Hanya di Indonesia kayaknya gitu ya. Karena kalau di Inggris kan beda tuh. Kebenaran itu truth. Kebetulan coincidence. Kalau di Indonesia kan kebenaran sama kebenaran. Nah, cuma beda 1 huruf loh Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15. Ayat 1-4 dikatakan ini. Dan sekarang. Nah,
Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu apa? Teguh berdiri. Sama-sama katakan teguh berdiri. Stand firm, teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh apa? Berpegang padanya. Ada 2 kali ditulis, teguh berpegang. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, perhatikan ayat yang ketiga, telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Perhatikan, kebenaran firman Tuhan harus saudara terima sendiri. Kebenaran yang itu menjadi bagian hidup kita. Ialah bahwa Kristus telah mati. Sama-sama katakan telah mati. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa? Kitab suci ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan. Untung gak titik di situ. Saya bersyukur ayatnya gak titik di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi koma. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan mengatakan mari kita teguh berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa? Injil. Bukan Injil yang lain tapi Injil Kristus. Apa itu isinya? Next slide. Saya tulis enggak? Ayat yang lain. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan, kebenaran yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan. Tapi perhatikan baik-baik, Kristus juga telah dibangkitkan. Kita harus teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan katakan. Ya. Bahwa apa? Sebab yang sangat penting. Berita yang sangat-sangat penting. The most important thing di dalam Alkitab itu adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus teguh berpegang Bapak Ibu Saudara. Kepada kebenaran yang sejati. Bahwa kita percaya Kristus telah dibangkitkan. Karena itu saudara-saudaraku kasih berdirilah teguh. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, Kristus telah dibangkitkan. Dan itu menjadi kebenaran yang luar biasa buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara. 2 kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya minta para pemain musik. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Apa yang harus kita responi? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kemenangan itu memberikan kepada kita keselamatan. Keselamatan yang teguh, pengharapan yang teguh, dan semangat untuk bertekun dalam iman. Dan yang kedua kita sudah belajar, mari kita berdiri teguh di dalam kebenaran. Kenapa Paulus katakan berdiri teguh di dalam kebenaran? Karena pada waktu itu begitu banyak ajaran. Begitu banyak ajaran. Tapi Paulus ingatkan jemaat Tuhan di Korintus. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita, mari kita berdiri teguh di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya lanjutkan minggu depan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Naikkan pujian. Karena salib. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sebab itu kami katakan Tuhan, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat, karena salib-Mu, ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan sudah menyatakan kepada setiap kita, firman-Nya diberitakan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Karena kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita memberikan keselamatan yang teguh buat setiap kita. Memberikan pengharapan yang teguh buat setiap kita. Dan memberikan kepada kita semangat, antusias untuk bertekun di dalam iman. Berubahnya di antara kita yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah. Atau bahkan di antara saudara yang mulai kehilangan pengharapan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Engkau menyembah Allah yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Pengharapanmu teguh di dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita akan kuat di dalam Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Namun berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengangkat tangan, yang mereka datang dengan pergumulan. Mereka datang dengan masalah Tuhan. Hamba berdoa buat setia mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat setia mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar buat setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka menghadapi masalah rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, masa depan anak-anak mereka. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan. Atau yang
studi mereka Tuhan. Tuhan berkati apapun yang sedang mereka lakukan. Bahkan mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mulai kehilangan pengharapan. Biarlah setiap mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang teguh. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang membawa kemenangan demi kemenangan. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tahu apapun yang kami kerjakan, kepercayaan kami, iman kami, ibadah kami, kesetiaan kami tidak akan sia-sia. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup pegang kendali hidup kami. Kami punya Tuhan yang selalu memberikan kemenangan buat setiap kami. Ajar buat setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang menang terhadap dosa. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Oleh karena itu, kami mau setiap hari kami menang bersama dengan Tuhan. Kami dimampukan untuk mengalahkan setiap pergumulan. Mengalahkan dosa-dosa kami Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Kami belajar Tuhan. Setiap kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus berdiri teguh di dalam kebenaran itu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdiri teguh, kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Oh, karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup menolong setiap kami. Engkau sanggup menguatkan setiap kami. Engkau sanggup memberikan kekuatan buat setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang sanggup. Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sadari setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami, setiap hari diingatkan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang ditentukan menjadi pemenang. Ditentukan menjadi pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, kemenangan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Firman yang disampaikan boleh jadi kekuatan. Firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang masih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya undang para pelayan persembahan. Persilahkan. Kita mau percaya saudara, sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Amin. Allah bagi kita tempat perlindungan
rasakan, sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Katakan seperti namamu Tuhan, seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Tim musik memuji Tuhan. Woo! Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Takkan pernah menjauh dariku. Dengan iman katakan, takkan pernah menjauh dariku. Amin. Dipersilahkan boleh duduk kembali jemaat Tuhan. Saatnya kita menyaksikan breaking news.
firman kita. Kau Allah yang besar, haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan, haleluya, kau Allah yang besar, haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kepada kami dari awal petang sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati taat dan sudah memberikan persembahan pujian-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan balas dengan berlimpah-limpah. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Rizky Melia atau Kiki yang sedang bergumul untuk melahirkan anak yang pertama. Dari kemarin masih belum bisa dituntaskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya anak ini bisa segera keluar. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada ibu, baby, agar dia boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati Yason sebagai suami, Tuhan tolong supaya dia terus berharap, bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati worship leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu, peserta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahkan ayat yang sudah kami bagikan, itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Irina Suguanto yang hari ini berulang tahun. Mari Tuhan Kau berkati dia, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat kepadanya. Bila talenta, bakat yang Tuhan berikan kepadanya, dia bisa kembangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati dengan suami, Bapak Willy, berkati anak-anaknya, baik dengan Elario, bahkan Cleon hari ini akan ikut BIM Cabir. Kami serahkan dalam tamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, di mana engkau di desa, engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.